Baik, kita lanjutkan materinya. Materi sekarang yang akan kita bahas yaitu masih mengenai fungsi, tapi khusus mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, kita mulai dengan fungsi komposisi. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalian diminta untuk membayangkan sebuah fungsi itu sebagai sebuah mesin. Nah, fungsi ini menerima X sebagai masukan, kemudian bekerja pada X dan menghasilkan output Fx. Nah, bayangkan sekarang jika ada dua buah mesin. Nah, dua mesin ini seringkali dapat diletakkan berdampingan untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit. Demikian juga halnya dengan dua buah fungsi F dan G. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan definisi dari fungsi komposisi. Jika fungsi F bekerja pada X untuk menghasilkan fungsi Fx, kemudian fungsi G bekerja pada Fx untuk menghasilkan G Fx, dikatakan bahwa kita telah menyusun G dengan F. Nah, fungsi yang dihasilkan ini disebut dengan komposisi G dengan F, atau dalam notasinya ditulis G.Fx atau G dalam kurung Fx. Jadi fungsi F domainnya X, sedangkan fungsi G domainnya adalah Fx. Ilustrasinya seperti ini. Nah, jika A, himpunan A itu merupakan domain dari Fx, yakni himpunan B, kemudian dari C itu domainnya adalah fungsi himpunan dari B atau Fx, maka bisa ditulis G dalam kurung Fx atau G dot F. Jadi ini dia ilustrasinya. Nah, artinya Fx itu kita masukkan ke dalam Gx. Jadi kita mengganti X yang ada dalam fungsi G dengan Fx. Contoh, misalkan Fx sama dengan X kurang 3 per 2 dan Gx sama dengan akar X. Maka, kalau kita mau menentukan G.Fx, maka kita mengganti X pada G dengan Fx. Fx di sini adalah X kurang 3, sedangkan X pada G, X itu ada di dalam akar. Maka yang di dalam akar pada fungsi G, yakni X, akar X, X yang di dalam akar itu kita ganti dengan X kurang 3 per 2. Jadi bentuk dari G.Fx itu akar X kurang 3 per 2. Begitupun dengan sebaliknya. F.G atau Fgx. Nah, kita tahu bahwa Gx itu adalah akar X. Jadi kita menggantikan X pada fungsi F dengan akar X. Sehingga F.Gx itu menjadi akar X kurang 3. Jadi X pada fungsi Fx itu kita gantikan dengan akar X. Sehingga menjadi akar X kurang 3 per 2. Dari sini bisa kita lihat bahwa G.F X itu tidak sama dengan F.Gx. Beda dengan perkalian ya. Makanya ini bukan simbol perkalian. Beda kalau 1 kali 2 itu hasilnya sama dengan 2 kali 1. Jadi fungsi komposisi itu tidak berlaku bolak-balik. Oke, contoh berikutnya. Tentukan natural fungsi Fx jika diketahui G.Fx sama dengan 8x kuadrat tambah 2x tambah 1 dan Gx sama dengan 2x tambah 1. Nah, yang pertama kita ke fungsi Gx. Gx itu sama dengan 2x tambah 1. Jadi kalau kita mengganti x pada fungsi Gx ini menjadi Fx, maka 2x tambah 1, x pada 2x tambah 1 itu kita ganti juga menjadi Fx. Sehingga Gfx itu 2 kali Fx tambah 1. Sedangkan diketahui juga bahwa G.Fx itu sama dengan 8x kuadrat tambah 2x tambah 1. Maka Gfx itu sama juga dengan 8x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, kita tinggal menyamakan fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama itu 2fx tambah 1. Yang kedua adalah 8x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, setelah kita selesaikan persamaan ini masing-masing kiri dan kanan, kita kurangi dengan 1, kita peroleh 2fx sama dengan 8x kuadrat tambah 2x. Karena kita mau mencari fungsi fx, jadi tinggal kita bagi dengan 2, diperoleh 4x kuadrat ditambah x. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan Fx jika diketahui Gx sama dengan X tambah 1 dan F.G
Gx sama dengan X kuadrat tambah 2. Nah, di sini yang diketahui adalah f dot g X sama dengan X kuadrat tambah 2 atau Fgx sama dengan X kuadrat tambah 2. Sedangkan diketahui juga bahwa Gx itu sama dengan X tambah 1. Jadi Gx ini pada fungsi f itu kita ganti dengan X tambah 1 sehingga kita dapatkan Fx tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 2. Nah, sekarang kita tinggal buat permisalan. Misalkan X tambah 1 itu kita ganti menjadi A. Sehingga X itu sama dengan A kurang 1. Maka persamaan sebelumnya berubah menjadi X tambah 1 kita ganti A. Kemudian X pada X kuadrat tambah 2 kita ganti X-nya menjadi A kurang 1 diperoleh A kurang 1 pangkat 2 tambah 2. Kalau kita jabarkan A kurang 1 pangkat 2 itu kita peroleh A kuadrat kurang 2A tambah 1 tambah 2. Sehingga kita dapatkan FA sama dengan A kuadrat kurang 2A tambah 3. Nah, berikutnya tinggal mengganti A dengan X. Sehingga diperoleh Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3. Oke, sekarang kita pindah ke fungsi inverse. Misalkan F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi F memetakan A ke B, maka F inverse kebalikannya, memetakan B ke A. Atau bisa ditulis FA sama dengan B jika dan hanya jika F inverse B itu sama dengan A. Nah, langkah-langkah untuk menentukan inverse suatu fungsi fx adalah pertama, kita misalkan dulu fx-nya itu sama dengan y. Nah, di sini fungsi y itu kita nyatakan dalam x. Langkah kedua adalah kita balik, kita nyatakan x ke dalam fungsi y. Berikutnya langkah ketiga, kita ganti X menjadi F inverse X dan Y kita ganti dengan X. Ilustrasinya dia seperti ini. Jadi kalau himpunan A ke himpunan B itu adalah FA sama dengan B, maka inverse adalah kebalikannya dari B ke A. Contoh, tentukanlah inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4x kurang 2 per 3x kurang 5. Langkah pertama adalah kita misalkan y sama dengan fx. Jadi fx-nya kita ganti y menjadi sehingga kita peroleh y sama dengan 4x kurang 2 per 3x kurang 5. Kemudian berikutnya kita kali silang, dapat y dikali 3x kurang 5 sama dengan 4x kurang 2. Kumpulkan semua, kita kali masuk ke dalam, jadinya kita dapatkan 3xy dikurang 5y sama dengan 4x kurang 2. Kita kumpulkan semua yang memiliki variabel x di sebelah kiri yang tidak memiliki variabel x di sebelah kanan. Kita peroleh 3xy dikurang 4x sama dengan 5y dikurang 2. Untuk 3xy kurang 4x, kita faktorkan dengan cara keluarkan variabel x-nya. Kita peroleh x dikali 3y dikurang 4 sama dengan 5y kurang 2. Berikutnya kita dapatkan fungsi x yang isinya berupa variabel y, yakni kita tinggal bagi 5y kurang 2 per 3y kurang 2. Langkah ketiga, fungsi x-nya kita ganti menjadi f inverse x, sedangkan y-nya kita ubah menjadi x. Jadi f inverse dari x adalah 5x kurang 2 per 3x kurang 4. Contoh berikutnya. Tentukanlah inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini. Pertama, kita misalkan sebagai y, jadi y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, fungsi kuadrat ini kita ubah, karena ini fungsi kuadrat biasa, kita ubah menjadi fungsi kuadrat sempurna. Caranya adalah kita ubah x kuadrat tambah 2x tambah 3 menjadi x kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah 2. Nah, x kuadrat tambah 2x tambah 1, kalau kita faktorkan, dia menjadi x tambah 1 kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan 2. Plus 2-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 2. Jadinya y kurang 2 sama dengan x tambah 1 kuadrat. Karena kita mau mencari x, jadi kita akarkan. Jadinya x plus 1 sama dengan, karena kalau kita akarkan, otomatis dia ada bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. Makanya kita buat plus minus akar y kurang 2. Sehingga kita dapatkan x dengan cara pindahkan plus 1 ke sebelah kanan menjadi min 1 plus minus akar y kurang 2. Nah, berikutnya kita ubah x menjadi f inverse.
Dan persamaan di sebelah kanannya, y-nya kita ganti menjadi s, kita peroleh f inverse x sama dengan min 1 plus minus akar x kurang 2. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.